Siapa yang bisa konsisten menunaikan ini selama hidupnya, maka Allah akan memberikan satu apresiasi yang tinggi, membangunkan untuknya satu istana, satu rumah di tepian surga. Jadi kalau kita hadirkan di sini hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla isnatai asyrata rak'atan, siapa yang salat 12 rakaat, kan? Mengiringi salat fardunya siang dan malam. Baik ya, apa saja itu? Kalau mau kita rincikan sesuai dengan urutan waktu, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi waktunya setelah adzan berkumandang, Allahu Akbar, masuk waktu subuh. Ya kan? Selesai adzan, karena kita jawab dulu, berdoa. Nah ini tunaikan tuh 2 rakaat. Ya kan? Sebelum salat fardunya. Ini yang dikenal dengan 2 rakaat sunnah fajar. Ya, atau kadang disingkat dengan 2 rakaat fajar. Yang dimaksud adalah salat sunnahnya. Dan masuk kategori rawatib. Urutannya sebelum fardunya. Nah, sebelum disebut dengan qobla, maka sering disingkat dengan qobliyah, itu kan? Baik. Ini punya keistimewaan sendiri. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah itu yang ditunaikan sebelum salat subuh, itu nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Dapat apa itu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Nanti kita lihat saat kembali kepada Allah. Dan ini hati-hati ditunaikannya Ramadan. Jangan tinggal. Jadi selain Ramadan saja, begitu dikuatkan, dimotivasi untuk mendapatkan ini. Apalagi saat Ramadan. Ya. Kemudian arba'an qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Teknisnya bisa 2 rakaat. Jadi tunaikan 2 rakaat, kemudian salam, tunaikan 2 rakaat lagi, kemudian salam. Bisa langsung 4 rakaat. 4 rakaat, kemudian salam. Ya, ditengahi dengan tahiyat. Karena setiap sholat yang lebih daripada 2 rakaat, itu umumnya menggunakan tahiyat. Karena batas standar paling minimal sholat, selain sholat witir itu 2 rakaat. Ya. Karena witir itu penutup, maka menjadi ganjil. Jelas ya? Ini teman-teman. 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah. Ya, setelah itu bahasa Arabnya ba'da. Ya, ba'da. Jadi ada salat ba'diyah, sebelum qabla, setelah ba'da. Jadi kalau sudah pakai ba'da, jangan pakai setelah lagi. Atau kalau ada kata setelah, jangan pakai ba'da lagi. Ya. Nanti kita ketemu di Masjid Al-Ihsan ya, kapan? Nantilah setelah ba'da asar. Nah itu kebanyakan. Kebanyakan. Ba'da itu artinya apa? Setelah. 2 rakaat setelah zuhur. Jelas ya? Baik, nah kalau biasanya sholat-sholat sunnah terkait kalau mampu dilakukan di tempat berbeda, misal kalau dekat rumahnya dengan masjid, lakukan di rumah. Baru kemudian fardunya di masjid. Kalau dekat dengan masjid. Kalau jauh ya lakukan di masjid. Ya, ini maksudnya apa? Supaya banyak tempat-tempat sujud yang pernah kita gunakan untuk ibadah dan bersaksi di akhirat saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Nanti di situ ada tapak-tapak bekas kita beribadah dan itu ada keberkahan di dalamnya. Ada keberkahan. Kemudian raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Ya. Lalu 2 rakaat raka'ataini ba'dal isya, setelah isya. Nah, ini dia. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Bila kita jumlahkan, 2 tambah 4, 6, tambah 2, 8, tambah 2, 10, tambah 2, 12. Ini jumlahnya berapa? 12. Siapa yang bisa konsisten menunaikan ini selama hidupnya, maka Allah akan memberikan satu apresiasi yang tinggi, membangunkan untuknya satu istana, satu rumah di tepian surga. Masya Allah ya, sangat luar biasa. Dan umumnya komen para sahabat setelah menerima ini,
baik di lingkar keluarga Nabi SAW ataupun sahabat terdekat Rasulullah, itu langsung komen pertamanya setelah mendengar berita ini, ya mereka kemudian memberikan perhatian khusus dan tidak meninggalkan ini, ya selama ada kemampuan sampai mereka wafat. Nah khusus yang ini sebelum zuhur, yang 4 rakaat ini, kalau kita melihat versinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan meriwayatkan pula tentang hadis yang sunnah rawatib ini, maka ada riwayat ini 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi jumlahnya kalau dijumlahkan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 2 kali 5, 10 jumlahnya. Gitu ya. Nah, kalau kita gabungkan keduanya, 2 riwayat antara yang 4 dengan yang 2, maka ditemukan kalau mampu lakukan 4 rakaat, ya kan? Kalau terbatas waktunya, cukupkan dengan 2 rakaat, tidak ada masalah. Baik ya, dipahami ya. Jadi yang diutamakan kalau mampu ini 4, kalau tak sampai ke 4, 2 rakaat. Ya, ini sering ditemukan kadang di kantor, suasana terbatas dan sebagainya. Maka silahkan disesuaikan dan tidak perlu terburu-buru. Mengejar waktu sampai pengen 4 tapi nggak khusyuk, itu tidak baik. Ya? Karena ada juga riwayat yang menyebutkan 2. Nah ini kalau kita bagi silahkan ditempatkan. Yang siang yang mana? Oh yang ini masuknya nih. 1, 2, ini kan 3. Ini masuk wilayah siang. Adapun kalau sudah masuk ke maghrib, ke isya, ini masuk wilayah ke sini, antar malam. Jelas ya? Nah, ini dulu yang rawatib ya teman-teman sekalian, yang mengiringi salat-salat fardu bersamaan. Dan ini punya fungsi kalau kita lihat di hadis sahih, ini diantara fungsinya melengkapi nanti yang kurang-kurang di salat fardu. Jadi kalau amalan salat pertama dihisab itu nggak sempurna yang salat fardunya, itu dicari amalan sunnahnya. Ya, diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk bisa disempurnakan dengan amalan sunnah. Dicek tuh, lihat, cek, sempurnakan. Nah kemudian teman-teman sekalian, nah ini ada juga yang memahami disebut rawatib, masih bentuk jamak dari kata ratib, tapi lebih kepada nilai tambahan pahalanya. Bonus. Jadi kalau yang pemberian pokoknya disebut dengan ajrun, ya, bonusnya ini ratib. Jadi kayak orang kalau kerja ditambah lembur, kan dapat tambahan gitu kan. Nah jadi orang-orang yang menunaikan ibadah pokoknya ditambah dengan sunnahnya yang berurutan baik sebelum atau setelah salat fardu, maka dia mendapatkan tambahan bonus pahala. Bonus penyempurna, karena itu disebut dengan rawatib, jamak dari kata ratib dengan pemaknaan yang kedua mengacu kepada penambahan bonus pahalanya. Ya, tidak ada persoalan mau diartikan yang pertama atau yang kedua. Intinya ada salat-salat berhukum sunnah, sifatnya nafilah, mendampingi salat-salat fardu baik sebelum atau setelahnya.